nasi pulang kalian. Jadi itu nasi goreng, mie goreng gitu ya? Nasi goreng, mie goreng, fuyung hai yang telur dadar itu loh Kak, pakai saus asam manis, terus ayamnya ada ayam asam manis, ayam goreng mentega, gitu. Oh nasi goreng pete bikin, nasi goreng pete. Iya, nasi goreng pete, ikan asin, ya kan. Nasi goreng ati ampla. Ati ampla yang paling banyak dicari itu Kak. Emang gemaran Iya, Kalimantan. nasi goreng ati ampla, nasi goreng pete, gitu. 1 match lagi baru mulai ya. 1 match lagi. Iya. Nah, sambil ku siapkan data loh. Ngomong-ngomong lah dulu Kakak. Ayo tap layar, kenceng nih tap layar. Tap layar. Ya jadi tema kita teman-teman malam ini diskusi sama KHST ini teman lama yang sempat merajuk ya kan, teman lama yang sempat marah sama aku ya karena kesalahan aku itu kesalahan aku. Wajar lah dia marah, cuman dia nggak mau ngomong sama aku. Kalau ngomong langsung hapus gitu. Kalau dia tapi kau tau nggak kalau saudara imanmu ngambek atau marah pasti diomongin sana di setiap komen aku enggak kan, ku diamin aja kan, diam nggak bahas-bahas. Tapi dia nggak ada DM aku biasanya. Aku masuk ke room dia kan, itu aku belajar YouTube pun sama dia, jujur aja itu. Bukan aku malahan waktu dia live itu aku streamingin di YouTube, aku belajar YouTube itu dari dia teman-teman, jujur aja kalau boleh jujur ya teman-teman ya. Itu banyaklah jasa Kesti di apa ya, dari mulai aku main TikTok sampai detik ini banyaklah jasa. Pertama kali saya terjun ke PK itu sama beliau itu, walaupun waktu itu diajak diskusi enggak lah, aku nggak mau diskusi kan, kesaksian aja kita berdua, ujung-ujungnya marah dia, aku diskusi sama yang lain nggak mau sama dia. Kau ya sama itu kok diskusi sama aku enggak, dasar kau ya gitu. Aku punya pertanyaan, kenapa kok nggak mau sama Bang Juma? Atur aja Kak, mau bicara tentang apa? Mau. Silahkan. Boleh ya? Kapan? Tapi kalau beliau setahu nggak mau PK, tapi coba. Ya nggak apa-apa. Kalau nggak mau PK, boleh di room KHSD gitu kan, di room KHSD tapi cuma bertiga naik cuma satu. Siap. Aku moderatorkan ya. KHSD moderatornya diatur aja Kak. Itu cara konsep ketuhanan. Kapan maunya? Keselamatan. Bebas Kak. Mau hari Minggu, mau hari Senin bisa. Cuman ya aku bisanya malam. Jam berapa? Hari Minggu jam berapa? Kalau hari Minggu aku bebas karena aku libur kan hari Minggu. Tapi kalau hari Senin sampai Sabtu itu aku bisanya jam-jam segini. Jam-jam 10. Ya jam-jam 10 boleh. Gitu. Kalau hari-hari biasa. Coba nanti infokan sama. Cuman kalau beliau bisa hari Minggu, kabarin aku aja hari Minggu. Gitu. Oke. Coba nanti aku tanya beliau ya. Jadi moderatornya KHSD kan bisa kan? Itu nggak perlu PK, nggak masalah. Gitu. Ya maksudku tuh biar kamu juga dapat ilmu dari beliau gitu kan. Dan beliau itu paling gimana ya, kalau ngomongnya santai gitu ya dia pasti santai. Tapi cuma kalau udah keras, beliau keras ya gitu ya. Iya kalau udah menghujat ya jangan tanya ya kan. Jangan. Apa yang tidak kenal beliau ya kan. Ya Kak atur aja nanti ya. Kapan hari Minggu boleh, hari Senin boleh. Kau tahu nggak kalau kau lawan Bang Juma, penonton di YouTube pasti banyak. Naik. Karena ada kata Bang Juma kan. Jujur naik gitu. Kalau sama orang-orang ini naik di YouTube gitu. Jadi biar kau ini kukirimkan ke foto Bang Juma yang pakai masker tapi ya untuk kau bikin thumbnail. Kau bikin thumbnail. Ya tapi Kakak aturnya ngabarin aku berapa hari sebelumnya, jadi bisa aku posting ke semua media sosial kan. Gitu. Oke. Jadi kau bikin KSD aja, KSD yang atur. Ya, ku ajarin kau bikin kata-kata. Saya siap menantang Bang Juma, keren. Saya siap menantang Bang Juma ya kan. Itu. Marah pula dia nanti. Ngapain kau pasang-pasang thumbnail dan minta izin ya? Enggak, beliau nggak pernah marah. Beliau itu nggak pernah marah. Dia yang penting lagi berdiskusi sama beliau kan. Yang penting kan lagi berdiskusi, nggak apa-apa. Beliau nggak pernah marah. Beliau itu kalau dalam hal sepele itu masa bodoh. Ya. Sama sebenarnya kayak saya itu masa bodoh. Lu mau bikin thumbnail apa terserah, asal jangan ada fitnaan gitu. Ya. Lu kan kemarin fitnah gua, makanya iya gua marah. jujur, kan aku udah minta maaf dibahasnya pula. Ya kan orang udah minta maaf dibahasnya terus. Aku tuh orangnya kalau salah aku akuin kesalahanku, nggak mau aku belat belit. Gitu. Walaupun jujur buat piti gitu kan, tapi aku akuin.
Salah. Karena apa? Bagian akhirnya tidak aku masukkan. Gitu, jujur aja. Oke, sekarang aku tanya samamu, apa yang kau lihat dari aku setelah pulang dari umroh? Beda, alemnya. Wah, kalem. Ya, tapi semoga nih teman-teman kita lihat beliau ini kalau diskusi kita lihat ya teman-teman. Ini kami berdua ngomong baik-baik nih. Nanti lihat pas diskusi kalian lihat. Jadi lebih kalem gitu ya. Waduh. Ya. Waduh. Ya udah deh, aku tinggal balik lagi lah aku ke Madinah sana. Ongkosnya mahal ya kan, tapi enggak apa-apa. Kalau dana siap kan berangkat lagi. 34 juta kemarin. Oh, 34 juta bukan uang sedikit itu, Kak. Lumayan enggak gitu. Ayo lah kita tapi aku alhamdulillah gratis. Kasih duluan, silakan. Oke. Temanya itu ajaran ajaran benar ya, benar. ajaran benar antara Islam atau Kristen ya. Gitu. Kalau ada narasi yang keras jangan marah nanti ya, gitu. Ya, oke, selamat malam semuanya saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi diskusi sama si Badua Pini, namanya si Oki Alexander kali ya nama dia. Dan kali ini tema kita adalah ajaran mana yang benar. Ajaran ya, bukan agama tapi ajaran. Ajaran mana yang benar adalah ajaran yang benar adalah yang benar-benar menjalankan perintah daripada kitab sucinya. Contohnya seperti kami orang Islam, kami diperintahkan untuk sholat 5 waktu dan kami melakukannya. Dan kami diperintahkan sedekah, kami juga melakukannya. Dan kami diperintahkan untuk puasa, kami juga melakukannya. Dan kami diperintahkan juga untuk melakukan hal-hal yang baik, ya, tidak menjolimin orang, walaupun aku dijolimin ya kan sama hotel. Ya, ini aku kalau membuat narasi itu kadang-kadang susah banget ini narasinya, ini mau narasi gimana gitu ya. Karena apa, narasi ini nanti ujung-ujungnya jadi pertanyaan, jadi kembali lagi apa namanya itu ya. Kalau kata Apoten saya menghujat. Nah itu di dalam Islam ini kami ini harus wajib hukumnya untuk sholat. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada tawar-menawar. Jadi kalau katanya sudah sholat, sholat. Kalau Allah sudah memanggil maka kita harus datang. Tidak ada tawar-menawar. Begitu juga di dalam sedekah. Kita harus bersedekah bagi yang mampu. Dan perlu kalian ketahui ya, kami ini tidak pernah menghujat agama yang lain, agama siapapun. Kita di sini berdiskusi yaitu antara agama Kristen dan agama Islam. Kalau kalian mengatakan saya menghujat, kembali lagi ke dalam Bible kalian. Bible kalian yang menerangkan. Bible kalian yang berkata seperti itu. Saya hanya mengatakannya. Terus kalau kalian menilai saya sangat keras menyampaikannya, itu karena logat saya, logat orang Medan. Jadi intinya teman-temanku, saudara-saudaraku, saya tidak mengatakan Islam yang benar. Saya tidak mengatakan, tetapi di Islamlah diajarkan kebenaran dalam menyembah Tuhan yang sesungguhnya. Siapa itu? Allah. Siapa Allah itu? Tuhan sang pencipta langit dan bumi. Seperti apa wajah Allah? Tidak ada nabi yang tahu. Karena Allah tidak akan menjadi ciptaannya. Itu sama saja dia menghinakan dirinya. Contohnya sama seperti saya. Saya bisa aja gak pakai baju, gak pakai celana, saya keliling-keliling tuh. Keliling-keliling bisa aja. Tapi kan saya kan dikatakan orang gila, orang gila, orang gila. Iya kan? Begitu juga Tuhan. Tuhan bisa jadi apa aja, tapi dia tidak akan melakukannya. Itu sama halnya dia merendahkan dirinya. Lalu di mana kuasa Tuhan itu? Bakalan hilang. Artinya Tuhan yang sesungguhnya gak mungkin, walaupun tidak kelihatan. Kalian sering mengatakan, Tuhanmu gak kelihatan, Tuhanmu ini, Tuhanmu itu. Iya, Tuhan kami gak kelihatan. Kalian tahu, justru karena Tuhan itu gak kelihatan, maka kami sungguh-sungguh bisa khusyuk dalam beribadah. Allahu Akbar.
Bayangkan aja teman-teman kalau kita punya Tuhan, yaitu manusia, bayangkan. Nah, kita akan berpikir, Tuhan ganteng juga kok ya Tuhan. Rambutmu Tuhan merah-merah, nanti kucek lah kayak gitu. Ya, kan artinya apa? Kalau kita bisa melihat Tuhan kita, berarti kita bisa membayangkan Dia. Kalau kita bisa melihat Tuhan kita, berarti Tuhan itu merendahkan dirinya sama dengan ciptaannya. Jadi kalian ingat ya, Tuhan orang Islam bukan syaitan, bukan hantu. Tuhan kami adalah Tuhan sang pencipta langit dan bumi. Kami memanggilnya Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, dan ingat aturan kami dalam menjembah Tuhan kami adalah bersujud sebagaimana Yesus bersujud. Dan sesungguhnya agar doa-doa kita dikabulkan. Dan ingat teman-teman, kami tidak penyembah batu karena Tuhan kami bukan batu. Oke, silakan. Memakai ini teman-teman terlalu lembut, gak enak buat saya ya kan ya teman-teman. Di dalam Yohanes 8 ayat 1-11, Tuhan Yesus menunjukkan kasih dan pengampunan kepada wanita yang berzina. Makanya luar biasa sekali teman-teman ya. Tuhan Yesus itu mengajarkan kita ajaran kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Kalau bicara ajaran yang benar, dalam kekristenan itu jelas sekali teman-teman. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu. Terima kasih Bang Singapura. Itu jelas sekali di dalam kekristenan itu teman-teman. Tuhan mengajarkan kita ajaran kasih dan tidak ada yang lain mengajarkan seperti itu. Kalau mengasihi orang yang mengasihi kita udah biasa. Biasa aja kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Itu akan biasa. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita beda. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu, dan tidak ada yang mengajarkan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Seperti yang saya bilang tadi, bahkan perempuan yang berzina mendapatkan pengampunan dari Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya. Ya kalau kita bicara teman-teman, ini saya keluar konteks sedikit dari tema ya. Kalau kita bicara tentang Tuhan, orang Kristen itu tidak melantik manusia menjadi Tuhan, tetapi Sang Firman yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14, untuk apa di dalam Yohanes 1 ayat 18? Untuk menyatakan Sang Bapa. Itu saya tegaskan sendiri, saya tegaskan dulu, orang Kristen itu tidak melantik manusia menjadi Tuhan, tetapi Sang Firman yang muncul menjadi manusia. Gitu. Nah, karena tema kita malam ini adalah Kristen atau Islam, ajaran yang benar, tapi saya belum bisa bertanya ya, nanti setelah ini saya akan bertanya dengan Testi. Jadi saya cuma menegaskan buat teman-teman semua, di dalam kekristenan itu jelas sekali Tuhan Yesus mengajarkan kita ajaran yang benar. Melalui apa? Ajaran kasih. Karena apa? Landasan iman Kristen itu adalah kasih. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Walaupun itu susah kita lakukan. Walaupun itu susah kita lakukan, tapi Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita, ampunilah musuh dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Dan cuma Tuhan Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat yang ke-6, bahkan luar biasanya lagi, Tuhan Yesus itu mengampuni kita teman-teman. Tuhan Yesus mengampuni kita. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, karena begitu besar kasih Tuhan akan kita, maka ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, Tuhan Yesus menebus kita dengan darahnya yang mahal. Mungkin begitu aja ya statement dari saya, karena belum ada pertanyaan. Saya cuma mau menambahkan buat teman-teman semua di bawah, seperti biasa, biarkan yang di atas berdiskusi, biarkan di atas yang bernarasi. Teman-teman di bawah jangan saling menghujat, jangan saling mencaci. Biarkan kami yang berdiskusi di atas, kami yang adu data, kami yang adu dalil. Kalian cukup menyimak, cukup tap-tap layar aja, tidak perlu kalian ikut-ikutan di bawah berkomentar-komentar negatif ya teman-teman ya. Apalagi untuk anak-anak Tuhan, untuk orang Kristen, kita diajarkan ajaran kasih, tunjukkan kalau kita punya kualitas yang berbeda. Teman-teman, terima kasih banyak yang udah kirim gift tadi, Bang Singapura. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati ya. Tuhannya Yesus. Tuhannya. Ayo, kita gas dulu guys, gas dulu. Tuhannya, bukan Tuhannya, Tuhannya. Ayo. Aduh, udah pegel leherku. Aduh, katanya kasihilah musuhmu. Katanya ajaran kasih. 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12 dikatakan, beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan kata depan orang Israel. Mana 2 Samuel 12 banyak sih, dan ini perlu kusebutkan lagi gak datanya, takutnya satu nanti agak berat ya. di kejadian 31 nomor 17 sampai 18 dikatakan di situ, bunuhlah yang tidak perawan, yang perawan itu kau biarkan hidup. Jadi ajaran kasih apa? Kok disuruh membunuh? Kok disuruh membunuh? Bunuhlah, bunuh. Wow. Katanya kasihlah musuhmu. Kok ada ajaran membunuh? Itu pun yang dibunuh tidak perawan. Yang perawan kau biarkan hidup. Di mana ajaran kasihnya? Di mana? Di 2 Samuel Tuhan yang mengambil. Ini Tuhan menyuruh untuk membunuh yang tidak perawan. Loh, tunjukkan dong kasihnya. Kalau betul lah ajaran kasih kalian ya kan, sini kalian 10 orang, tampari kalian satu-satu ya, peng. Jangan ngamuk kalian, kan ajaran kasih. Ayo, ada nggak yang membuktikan? Ada nggak yang membuktikan? 10 orang kalian sini, tampari kalian satu-satu, peng. Jangan kalian marah sama aku, kan membuktikan ajaran kasih itu, ya kan? Jadi intinya begini saudaraku, kalaulah memang itu ajaran kasih, seharusnya Bible kalian juga melakukan ajaran-ajaran yang benar. Seharusnya Bible itu juga melakukan atau menceritakan tentang yang benar. Nah itu sebenarnya kalau dikatakan kalau dikatakan mengenai ajaran kasih, contohnya aja di Amsal 7 nomor 18 sampai 19 itu dikatakan, marilah kita. Nah ini perkataan ini, kalaulah memang ajaran kasih, seharusnya Bible juga mengajarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang manis, bukan kata-kata yang parno. Coba, marilah kita memuaskan birahi. Di mana itu ajaran kasih? Dari Bible-nya aja menunjukkan tidak ada kasih. Tidak ada kasihnya.
Artinya apa? Kalau memang betul-betul kalian mengajarkan kasih, coba tunjukkan sama saya data yang jelas-jelas mengatakan kasihilah musuhmu dan benar-benar itu dibuktikan. Ada nggak datanya? Coba data kasihilah musuhmu. Ada nggak? Dan kalian benar-benar melakukannya itu. Jangan seperti di 10 hukum Taurat, jangan membunuh, tapi kalian bangga Tuhan kalian dibunuh sama tentara Romawi. Ya kan? Padahal kalian bilang kasihi. Kalau kalian kasih seharusnya kalian tidak tertawa pada saat penyaliban. Begitu teman-teman. Karena setiap aku ngomong waktunya berjalan dan habis teman-teman. Oke. Silakan. Setiap aku bicara waktunya habis. Silakan. Iya. Iya teman-teman. Jangan bilang. Boleh Jangan bilang itu. boleh di ini dulu ya, di apa tuh? Iya. Diterima dulu ya. Banyak sekali pertanyaannya. Jadi kita mau tanggapin yang mana dulu? Oke, kita tanggapin aja yang di dalam 2 Samuel 12 ayat 11 sampai dengan 12. Kita bacakan dulu ya teman-teman ya. 2 Samuel 12 ayat 11 dan ke-12. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Ya, orang itu akan tidur dengan istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Ya, kalau kita bicara teman-teman, kenapa sebenarnya Daud itu dihukum? Atas kesalahan apa sih Daud itu dihukum? Coba baca ayat yang kedua dan ayat yang keempatnya. Saya bacakan ayat yang kedua dan yang keempat ya. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain, bentar. Si kaya mempunyai sangat banyak domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Maka dari suapnya minum dari pialanya, tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada waktu orang kaya itu mendapat tamu, ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing domba atau lembunya untuk memasaknya. Pengembaraan yang datang padanya itu, jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Nah, di dalam Daud 12 ayat 11 sampai di dalam 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 12 itu Daud itu dihukum oleh Allah itu karena apa? Daud telah mengambil Batsheba, istri Uria, sebagai istrinya sendiri. Itu. Nah, kenapa? Kan Tuhan Yesus mengajarkan kita ajaran kasih. Kan kita punya Bapa yang kasih. Tetapi kenapa kok dihukum Daud? Lah, itu sebagai keadilan Tuhan. Itu sebagai keadilan Tuhan. Betul, Tuhan Yesus mengajarkan. Yang dihukum istrinya. Sebentar. Jangan dipotong, biar saya jelaskan dulu. Itu sebagai bentuk keadilan Tuhan. Tuhan adalah adil dan harus menghukum dosa. Daud telah melakukan dosa yang serius dan harus dihukum. Makanya selain kami punya Tuhan yang mengasihi, kami juga punya Tuhan yang adil. Sebagai bentuk pemeliharaan keadilannya, maka Daud itu dihukum. Itu. Maka Daud itu dihukum atas dosa-dosanya. Ya, itu sebagai pemeliharaan keadilan ya teman-teman ya. Jadi bukan berarti Tuhan Yesus Allah itu tidak mengasihi. Selain Allah itu mengasihi, Allah kami juga adil. Kami punya Allah itu yang maha adil. Makanya Daud dihukum atas kesalahannya itu sebagai bentuk keadilan Tuhan. Itu di dalam 2 Samuel 12 ayat 11 sampai yang ke-12. Saya sudah terangkan. Oke, saya sudah tanggapi apa yang menjadi pertanyaan KST. Pertanyaan yang lain silahkan nanti KST lanjutkan lagi. Saya cuma punya satu pertanyaan aja untuk KST Sinaga. Tunjukkan di dalam Al-Quran KST. Karena apa? Saya bawakan dulu contohnya. Di dalam Alkitab jelas sekali seperti ayat yang saya sebutkan tadi, Tuhan Yesus mengajarkan kami kasih. Itu jelas sekali. Tuhan Yesus mengajarkan kami kasih, dan Tuhan Yesus menunjukkan jalan kebenaran. Di dalam Al-Quran KST,
Pertanyaan saya cuma satu. Tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Saya cuma minta itu yang bisa dicontoh untuk KHST dan teman-teman yang lain. Saya cuma minta tunjukkan satu aja, tidak usah banyak-banyak. Saya minta satu aja. Tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Ya KSD ya. Saya minta KSD tunjukkan data dan dalilnya di mana, nanti biar saya cross check di sini. Tenang aja, setelah ini tidak akan ada fiti-fiti ketika saya berdiskusi dengan KSD. No fiti-fiti. Diskusi, kita diskusi full, kita tayangkan di live di YouTube ya teman-teman ya. Kalau kita tidak akan potong-potong gitu. Silakan KSD tunjukkan data dan dalilnya. Aduh, yang dihukum itu istrinya, bukan Daud. Dan kamu juga tidak menunjukkan data di mana datanya Yesus membuktikan atau mengajarkan kasih. Yang dihukum bukan Daud, istrinya. Mana ajaran kasih? Kan kalau ajaran kasih itu, kalau Allah sudah, misalnya saya melakukan kesalahan, ya udah Allah ampunin, selesai. Tidak perlu menghukum anak saya, tidak perlu menghukum suami saya. Nah itu. Jadi kamu tidak menjawab pertanyaan saya. Jadi tidak ada ajaran kasihnya. Dia tadi mengatakan yang dihukum Daud, padahal yang dibacakan dia itu jelas-jelas istrinya yang dihukum, bukan Daud. Istri yang dihukum, ya kan? Jadi kalau Tuhan memang Maha Pengasih, ya kan, seharusnya Daud udah selesai diampuni, ya kan? Justru ini perbuatan kasih yang dilakukan oleh Daud itu sudah dicontohkan orang Kristen banyak. Yaitu apa? Memperkaos istri orang. Si Daud ini kan memperkaos istri orang, ya kan? Setelah istri orang diperkaos sampai hamil, baru dia tanggung jawab. Itu pun si Daud mau bertanggung jawab. Suami dari si Batseba itu disuruh berperang dan berdiri paling depan. Supaya apa? Supaya mati. Nah itu kena tembus sama lawan, ya. Ingat, yang dihukum istrinya, bukan Daud. Istrinya. Jadi di sini tidak ada ajaran kasih. Dan mana datanya Yesus mengajarkan kasih? Oke, pertanyaanmu saya jawab ya. Apa sih di dalam Al-Quran yang dilakukan Rasulullah? Kami contohkan. Satu aja kan? Oke, satu aja. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pada sholat subuh. Ya, Quran surat Al-Isra 78. Tapi ku tambahkan engkau, dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Quran surat Hud 114. Dan dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat, dan tunduklah ruku bersama orang-orang yang ruku. Quran surat Al-Baqarah 43. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Sudah 4 itu aku jawab ya. Satu pertanyaan 4 aku jawab. Abdi kan dicontohkan sampai hari ini kami melakukan sholat. Sampai hari ini Rasulullah menyuruh kami untuk sholat. Masya Allah, ini pertanyaan bisa membalikanmu di Oki. Apa itu? Ini pertanyaan bisa membalikanmu. Ya, Rasulullah menyuruh kami sholat, lalu kami melakukannya seperti diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang tadi saya sebutkan. Sudah saya jawab pertanyaannya sama, oke? Sebutkan data di mana tertulis Yesus atau Allah menyuruh, atau Elohim menyuruh Yesus
untuk ibadah di hari Minggu. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku menuju ke gereja. Di mana tertulis di dalam Biblemu, Yesus mengajarkan ke gereja di hari Minggu. Ya, saya udah jawab pertanyaan Oki ya. Sekali lagi saya luruskan teman-teman. Tadi ada lagi satu aja kali ya, soalnya tadi kamu gak jawab juga. Itu masalah bilangan 31 nomor 17 sampai 18. Kamu belum jawab itu tadi. Yang kamu jawab masih 2 Samuel 12. Itu pun kamu di situ berbohong. Kamu bilang Daud yang dihukum, padahal jelas istrinya Daud yang dihukum. Sama mana ajaran kasihnya? Kan kalau kasih, ya seharusnya kan kalau kasih, ya udah lu berbuat salah, lu gua maafin dah. Udah. Ya kan, seperti Allah saya kalau salah, Allah tidak menghukum anak saya. Allah juga tidak menghukum suami saya kalau saya punya suami. Allah hanya menghukum saya. Tapi kalau saya bertobat, Allah mengampuni segala dosa-dosa saya tanpa dilimpahkan kepada orang lain. Nah, itu baru benar Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, tidak seperti yang ada di dalam ajaranmu. Ya, oke, Dek. Oh deh, jangan berbohong lagi ya. Kamu tadi bohong, kamu bilang Daud yang dihukum. Ya dek ya, lanjut adekku. Oke. Silakan diterima KSD. Ya. Kurang panas KSD ini. Saya malas sekali ngeliat dia lemah lembut gitu kan. Oke, kita jawab teman-teman. Betul saya bilang tadi, Daud dihukum atas dosanya. Makanya saya bilang, kami itu punya Tuhan yang adil. Kenapa Daud itu istrinya dihukum? Ya lihat dong dosa yang dilakukan Daud. Daud telah berzina dengan Batsheba dan membunuh Uria, suaminya. Itu adalah dosa yang sangat-sangat serius. Maka sebagai bentuk keadilan Tuhan, hukuman dari Tuhan menghukum Daud dengan mengambil istri-istrinya dan memberikan kepada orang lain. Itu adalah hukuman yang sesuai dengan dosa Daud. Makanya saya bilang tadi, kami bukan cuma punya Tuhan yang kasih, kami juga punya Tuhan yang maha adil. Istri itu kan sebagai simbol kekuasaan. Saya tegaskan, istri itu sebagai simbol kekuasaan. Dalam budaya kuno, istri-istri raja itu dianggap sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan raja. Lalu kenapa istri Daud itu dihukum? Dengan mengambil istri-istrinya, Tuhan menghukum Daud dengan mengambil simbol kekuasaan dan kehormatannya. Jeder, selamat datang di dunia kebenaran. Oke, saya jawab lagi pertanyaan yang kedua. Cepat aja saya jawab. Di mana Tuhan Yesus mengajarkan kita? Kenapa orang Kristen itu beribadahnya di hari Minggu? Baca di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-7. Pada hari pertama minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecahkan roti, Paulus berbicara dengan mereka. Jelas sekali di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-7. Terus di dalam 1 Korintus 16 ayat yang kedua. Pada hari pertama minggu itu, setiap kamu harus menyisihkan sesuatu dari penghasilannya. Kenapa semuanya bertuliskan di hari Minggu? Itu. Nah, kenapa orang Kristen itu beribadah di hari Minggu? Data dan dalil saya, Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-7, 1 Korintus 16 ayat yang ke-2. Nah, terus pertanyaan KSD lagi, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kita ajaran kasih? Matius 6 ayat 14 sampai yang ke-15. Jika kamu mengampuni orang lain pelanggaran mereka, maka Bapa kamu di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang lain, maka Bapamu tidak akan mengampuni pelanggaran kamu. Markus 11 ayat yang ke-25. Apabila kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah terlebih dahulu jika ada yang mempunyai sesuatu terhadap kamu. Jeder. Gampang sekali, 3 pertanyaan saya libas. Itu karena apa? Kami punya Alkitab itu yang sanggup menjawab pertanyaan dari KHSD Sinaga. Kalau bisa jangan lemah-lemah lah, gitu kan? Kayak biasa, jadi kan semangat ya kan? Itu benci kali ngeliatnya, lemah gemulai gitu. Gitu. Nah, ketika saya tanya, tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad
KSD jawab mengajarkan sholat. KSD itu perintah. Ya, itu perintah. Ya KSD ya, itu perintah. Bedakan. Yang saya tanya dengan KSD, saya tidak bertanya perintah. Itu. Yang saya bertanya dengan KSD, tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Seperti yang saya contohkan tadi. Tuhan Yesus mengajarkan kami seperti data yang saya bawakan. Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15. Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk mengampuni. Markus 11 ayat yang ke-25. Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk mengampuni orang yang bersalah, bahkan untuk mendoakannya. Lukas 6 ayat 37 sampai 38. Tuhan Yesus mengajarkan kami mengampuni. Di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosa mereka diampuni. Itu. Yang saya tanya bukan perintah. Bedakan antara perintah dengan hal yang saya tanyakan. Yang KSD jawab itu di dalam Al-Isra 78. Itu adalah perintah KSD. Bedakan itu ya. Yang saya tanya dengan KSD, tunjukkan satu data di dalam Al-Quran KSD, satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Itu bukan perintah. Yang KSD jawab tadi di dalam Al-Isra 78 terus ayat-ayat lainnya yang KSD sebutkan, KSD itu adalah perintah KSD. Itu. Namanya ajaran itu bukan perintah. Itu. Yang saya tanya, tunjukkan satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di dalam Al-Quran KSD. Saya tidak minta 2, 3, satu aja. Bukan perintah. Silakan KSD. Korintus yang dibawa tidak ada hari pertama. Yang ditanya di mana Yesus mengajarkan gereja di hari Minggu, dibawanya Korintus pada hari pertama, minggu pertama itu. Aduh, sebenarnya dia ini gak ngejawab. Saya bertanya di mana Yesus mengajarkan gereja hari Minggu, dibawanya ke Korintus. Padahal di situ tidak ada kata diajarkan disuruh ke gereja di hari Minggu. Gak ada perintahnya. Yesus mengajarkan ke gereja hari Minggu, gak ada perintahnya. Terus pertanyaanku di Keluaran, di Kebilangan 31 juga belum dijawab. Katanya ajaran kasihilah. Ya, sementara di Bilangan 31 disuruh membunuh yang tidak perawan. Itu belum dijawab. Terus dia mengatakan Yesus Bilangan ini berapa? membawa Bilangan berapa? Bilangan 31 nomor 17 sampai 18. Terus pertanyaan saya, ya kan, Pak, ini di Korintus tadi itu dia kena minggu pertama, di hari minggu pertama, ya, di hari minggu pertama, nih, pertama minggu kan, minggu pertama, Sabtu nih kan, minggu, Senin, Selasa, Rabu nih, ya kan? Minggu nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan? 7 nih. Minggu pertama dia bilang tadi, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Nah, kamu bilang jedor. Justru data yang kau bawakan itu kena ke kau. Justru jatuhnya di hari ke-7 adalah hari Sabtu, hari Sabat. Berarti yang betul di sini unfair. Saya nanya di mana datanya Yesus mengajarkan gereja di hari Minggu. Kau bawa data Korintus minggu pertama. Artinya data yang kau bawa itu memberitahukan kepada orang-orang Kristen di luar sana. Woi, hari pertama itu hari Minggu loh, woi. Minggu pertama, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jatuhnya hari ke-7 hari apa, woi? Hari Sabtu. Berarti jatuhnya hari Ahad, hari Sabtu. Berarti ibadah jatuhnya hari apa? Sabtu. Siapa yang melakukannya? Advent. Terus di mana Yesus mengajarkan gereja hari Minggu? Mana minggunya? Mana ke gerejanya? Nggak ada di bawah. Terus ini pertanyaan dia, kebenaran apa maumu? Kebenaran bagaimana? Coba kebenaran gimana maksudnya? Kebenaran yang dilakukan Nabi Muhammad yang bisa kalian contohkan. Ya kan saya udah contohkan sholat. Aduh. Emang itu gak kebenaran? Itu perintah, itu perintah. Bedakan. Itu perintah. Maksudnya kebenaran yang bagaimana nih?
Ini kebenaran masukan ya. yang dilakukan Misalnya oleh nih, Rasulullah. misalnya udah, Tuhan Yesus. saya udah nangkap, udah nangkap. Nah, itu bukan yang perintah. dilakukan oleh benar. Ya, saya akui, kami umat Islam tidak ada bisa meniru Rasulullah, tidak ada. Saya akui, saya katakan tidak ada. Kenapa? Rasulullah itu kebenarannya nih ya, saya kasih tahu ya. Rasulullah itu dilempari pelipisnya sampai berdarah, dia tidak marah. Kalau saya dilempari, saya lempar balik kamu. Udah. Rasulullah memberikan orang makan. Orang makan itu. Nah, kalau kata-kata saya ini tidak ada dalam Al-Quran. Ini ada dalam Sirah Nabawi. Kalau kamu minta dalam Al-Quran tidak ada. Kalau masalah tentang Nabi Muhammad tidak ada. Adanya di hadis. Tidak ada dalam Al-Quran. Nah, Nabi Muhammad juga pernah ya memberikan orang makan. Ini kebenaran. Memberikan orang makan. Orang ini menghina selalu Rasulullah. Menghina. Tapi dengan sabar dia kasih. Kalau udah dihina, saya hina balik. Jadi nggak ada, saya bilang. Saya pribadi gak mampu. Gak mampu seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Gak mampu. Kalau kamu mau minta kebenaran perlakuan yang dilakukan Rasulullah dan tertulis di dalam Al-Quran, saya hanya bisa menunjukkan mengenai sholat. Mengenai sholat. Selebihnya hanya ada di Sirah Nabawiyah. Ini saya belajar jujur. Kalau kamu minta dalam Al-Quran gak ada. Tapi kalau kau mau, bacalah Sirah Nabawiyah, di mana di situ kelakuan kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Saya pribadi tidak mampu. Saya bisa katakan nggak ada yang bisa melakukan seperti apa yang dilakukan Rasulullah. Nggak ada. Kalau saya bilang nggak ada, saya pribadi aja nggak bisa. Nah itu oke, waktunya udah habis. Ya, tapi itu nggak ada dalam Al-Quran, teman-teman. Dia minta dalam Al-Quran. Oke, karena terima kasih banyak Tuhan Yesus memberkati. Saya tanggapi dulu ya, apa yang menjadi pertanyaan KST tadi. KST bertanya, ya kan? Di mana Tuhan Yesus mengajarkan kita beribadah di hari Minggu itu? Sebenarnya gini, ya teman-teman. Kenapa saya jawab tadi dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-7? KST cuma berfokus di dalam 1 Korintus 16 ayat yang kedua aja, tidak berfokus juga dengan data yang saya bawakan Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-7. Terus di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 20. Itu. Ya teman-teman ya. Nah jadi gini, orang Kristen itu KST tidak terikat oleh jam-jam tertentu, waktu-waktu tertentu. Maka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, berdoalah terus. Kata Tuhan Yesus di dalam Efesus 6 ayat 18, berdoalah setiap waktu dengan segala doa dan permohonan dalam roh. Di dalam Lukas 18 ayat ke-11, Yesus menceritakan mereka suatu perumpamaan tentang orang yang selalu berdoa dan tidak jemu-jemu. Jadi kami sebagai orang Kristen itu, kami beribadah tidak terikat oleh jam-jam tertentu, waktu-waktu tertentu. Matius 18 ayat yang ke-20, di mana 2-3 orang berkumpul menyebut namaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Makanya kami orang Kristen itu, saya bangun tidur, saya berdoa menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, biarkan otoritas Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya. Itu. Tapi kalau KST bertanya, kenapa kami orang Kristen itu bisa beribadahnya di hari Minggu? Itu, kenapa kami ke gereja itu hari Minggu? Itu di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Itu. Pada hari pertama minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan mereka. Silahkan dibaca kelanjutannya. Ya KST ya. Itu, silakan KST tanggapi setelah ini. Nah, ketika saya bertanya dengan KST tadi, saya minta satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. KST malah bilang tidak ada di dalam Al-Quran, tapi itu ada di Sirah Nabawiyah. Silakan KST tunjukkan datanya di dalam Sirah Nabawiyah. Tunjukkan saya datanya. Satu kebenaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, itu yang pertama. Dan yang kedua, KST, tunjukkan di dalam Al-Quran di mana perintah sholat 5 waktu. Tunjukkan di dalam Al-Quran secara terperinci. Karena KST ini bertanya, kenapa orang Kristen itu beribadah di hari Minggu? Saya sanggup menunjukkan datanya.
Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-7. Walaupun sebenarnya Tuhan Yesus itu mengajaran kami di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17, berdoalah terus. Kami itu berdoa beribadah tidak terikat oleh jam-jam tertentu, waktu-waktu tertentu. Tidak ada itu. Kapanpun kami berdoa kepada Tuhan, kami serahkan hidup kami dengan Tuhan, kami serahkan otoritas Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Itu. Pertanyaan saya balik sekarang ke KSI. Di mana perintah sholat 5 waktu secara eksplisit di dalam Al-Quran? Itu yang pertama. Dan yang kedua, tunjukkan satu kebenaran Nabi Muhammad di dalam sirah Nabawiyah yang KSI sebutkan tadi. Oke, kalau KSI bilang di dalam Al-Quran tidak ada dan adanya di dalam sirah Nabawiyah, tunjukkan saya datanya. Itu aja, itu. Oke, KSI tadi bertanya bilangan ya teman-teman ya. Saya masih punya waktu. Bilangan. Saya buka darinya dulu. Banyak sekali soalnya pertanyaannya. Bilangan. Pertanyaanmu yang banyak. 31 ayat 17 sampai 18. Bentar ya. Ya, saya bacakan ya KSD ya, sebentar ya. Tetapi semua perempuan kecil yang belum pernah tidur dengan laki-laki biarkanlah hidup, dan semua perempuan muda yang belum pernah tidur dengan laki-laki ambillah bagi dirimu sendiri menjadi istri. KSD tahu artinya itu apa? Bilangan itu sedang berbicara tentang apa? Itu kan perintah Musa. Musa memerintahkan orang-orang Israel untuk membiarkan hidup perempuan-perempuan muda yang belum pernah tidur dengan laki-laki. Itu yang pertama. Itu kan konteksnya tentang perang, KSD. Ayat ini berlatar belakang perang antara orang-orang Israel dan Midian. Orang-orang Israel telah mengalahkan Midian dan merebut harta rampasan perang, termasuk perempuan-perempuan Midian. Itu KSD. Itu ya. Nah, tolong KSD jawab dulu pertanyaan saya. KSD luangkan waktu KSD ya. Silahkan dijawab pertanyaan saya. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kalian. Terima kasih banyak. Silahkan Bunda Hesti. Janganlah lembut-lembut Kak. Lemes sekali saya. Serius. Dulu lah diskusinya ini. Pertanyaanmu mengenai sholat kan sudah saya jawab. Yang kamu Baru bilang saya perintah. bertanya ini. Kapan saya? Iya, Kapan saya tapi bertanya? ya, tapi kan saya jawab itu sebelum kamu bertanya. Makanya aku balikkan di mana datanya Yesus mengajarkan gereja. Dan kamu juga tidak menjawab. Diskusi samanya ini gak ada perubahan, nggak bisa menjawab dengan pas. Itulah. Kalau saya jujur, mana datanya Yesus mengajarkan gereja? Kamu bawa Korintus, kamu bawa Kisah Para Rasul. Di Korintus minggu pertama jatuhnya hari Sabtu. Terus kamu bilang kami tidak mengapa hari apa tidak? Kami tidak apa itu tadi katanya menitu jam-jam ya di mana datanya? Kalau kalian disuruh ibadah jam sekian di mana? Di mana datanya? Di masalah bilangan itu memang tentang perang. Yang bilang tentang perang kan masalahnya kasihilah Tuhan, kasihilah sesamamu. Kalau memang kasih sesamamu, kenapa dibunuh yang tidak perawan? Coba jawab dengan benar dong. Saya menjawab dengan benar loh pertanyaanmu. Saya jawab dengan benar sesuai tertulis. Masalah sirah Nabawiyah itu gak bisa ditujukan samamu. Kamu harus beli bukunya, karena itu buku. Saya jujur loh. Kalau kamu mau jawaban sesuai yang kamu mau, masalah kebenaran tentang Rasulullah perbuatan ini gak ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu firman Allah, bukan perkataan Rasulullah. Di dalam hadis pun diterangkan Rasulullah itu dikatakan Nabi menutupi para Nabi. Nanti saya tunjukin situ kamu gak terima. Dikatakan Nabi itu dia adalah pemimpin perang. Nanti saya tunjukin kamu gak terima. Kamu bilang apa? Kan kalian tidak ada yang memimpin perang katamu. Saya menjawab sesuai pertanyaanmu. Tapi pertanyaanku gak sesuai kamu jawab. Ke gereja di hari Minggu. Siapa? Gak ada. Kamu tadi mengenai minggu pertama. Kakak Esti lari ke Korintus. Dia tidak bawa Kisah Para Rasul. Mana Kisah Para Rasul? Mana? Gak ada di situ, jujur dong. Gak ada diajarkan. Gak ada Yesus menyuruh saya mengajarkan kami gereja hari Minggu. Gak ada.
Jujur. Saya jujur loh jawab kamu. Sesuai yang kamu minta, saya jawab dengan jujur. Di dalam Al-Quran tidak ada. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah firman daripada Allah, bukan firman Rasulullah. Kalau di dalam hadis, nanti kutunjukkan mengenai Nabi Muhammad, kamu nggak terima. Karena nggak itu. Ya udah, kamu baca Sirah Nabawiyah. Di Sirah Nabawiyah dijelaskan. Nggak bisa aku tunjukin Sirah Nabawiyahnya. Karena itu sebuah buku tentang kisah daripada Rasulullah, tentang kebaikan-kebaikan Rasulullah. Gitu loh, tolonglah jawab. Bilang nggak ada kalau diperintahkan ya Yesus loh. Aku minta Yesus yang memerintahkan. Udah, kamu lari ke Korintus minggu pertama, jatuhnya di Sabtu. Ujung-ujungnya kami tidak ada disuruh jam sekian. Nah, itu yang kamu jawab. Kamu bawa kisah para rasul. Kisah para rasul perkataan Paulus. Saya menyuruh Yesus. Di kisah para rasul yang kamu sebutkan, tidak ada juga Yesus mengajarkan gereja hari Minggu. Gak ada. Jawab dengan jujur sesuai dengan pertanyaan saya. Yang di masalah bilangan itu memang untuk pasar perang, tapi kan mengasihi. Kalian kan diajarkan mengasihi. Kasih dong musuhmu. Kan kata diajar kasih. Kenapa dibunuh? Yang tidak perawan, mana kasihnya? Tadi aja di 2 Samuel kamu bilang Daud. Padahal istrinya dihukum. Saya jawab lagi tuh pertanyaanmu. Mengenai sholat, saya udah jawab tadi sholat itu. Makanya saya balikkan. Di mana ajaran Yesus mengajarkan gereja hari Minggu. Karena itu. Aduh. Saya ulangi ini sekali lagi nih. Dengerin baik-baik. Surat Al-Isra. Ya. Saya bukakan lagi sama kamu nih. Dirikanlah sholat dan dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Itu surat Al-Isra nomor 78. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, itu duhur itu. Dan pada pembagian permulaan daripada malam, surat Hud 114. Dan dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat dan tunduklah ruku bersama orang-orang ruku. Quran surat Al-Baqarah 43. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Sesuai dong, kamu bertanya sesuai, saya jawab. Sesuai kan? Nah, sekarang saya tanya, saya ulangi lagi nih. Data di mana Yesus mengajarkan ke gereja hari Minggu? Ada? Jawab dong. Ini saya udah bawa ini. Sesuai, harus sesuai. Sesuai pertanyaannya. Sesuai pertanyaan, maka sesuai jawab dengan sesuai pertanyaan. Gitu. Jangan ini. Nggak nyambung. Capek juga kalau nggak sesuai. Sesuai dong. Jangan membodohi yang di bawah. Oke. Oke, KSD. Saya rasa pertanyaan dia di mana orang Kristen itu beribadah di hari Minggu, kan saya udah jawab. Di mana ya? Saya tahu. Biar kamu berbeda. Saya tahu arah pertanyaannya kemana. Saya tahu. Ya, padahal saya udah berbicara tadi di awal. Secara eksplisit di dalam Alkitab tidak ada diajarkan beribadah di hari Minggu. Tapi ada penjelasan lain yang saya maksudkan. Makanya saya bawakan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Kan saya sudah jelaskan tadi, karena di dalam kekristenan kami itu tidak terikat oleh ruang dan waktu, tidak di jam-jam waktu tertentu. Makanya di dalam 1 Tesalonika tadi, berdoalah terus. Itu. Nah, tradisi Kristen juga saya jelaskan. Di dalam kebangkitan Yesus bangkit dari kematiannya pada hari Minggu. Matius 28 ayat 1 sampai 10, Markus 16 ayat 1 sampai 8, Lukas 24 ayat 1 sampai 12, Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Itu tentang kebangkitan Tuhan Yesus di hari Minggu. Yang kedua, pertemuan jemaat. Jemaat Kristen awal berkumpul pada hari Minggu untuk memecahkan roti, mendengarkan pengajaran di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat ke-7. Terus hari pelayan, hari Minggu dianggap sebagai hari pelayan kebangkitan Yesus dan kemenangan atas kematiannya. Kenapa kami datang beribadah di hari Minggu? Jelas sekali KSD, saya tunjukkan datanya. Tapi kalau KSD minta secara eksplisit, betul, tidak ada tertulis secara eksplisit. Tapi KSD harus tahu tradisi Kristen. Itu yang pertama, kebangkitan Yesus. KSD, Yesus bangkit itu kematiannya pada hari Minggu, Matius 28 ayat 1 sampai 10. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pertemuan jemaat Kristen awal berkumpul pada hari Minggu untuk memecahkan roti dan mendengarkan pengajaran. Maka itu saya bilang tadi, KSD, bukan saya tidak menjawab, bukan saya tidak jujur, kan saya sudah bilang itu. Maka di dalam 1 Tesalonika, Tuhan Yesus itu mengajarkan kami untuk selalu berdoa. Karena apa? Kami beribadah itu tidak terikat oleh jam-jam tertentu dan waktu-waktu tertentu. Itu
Itu saya udah jawab pertanyaan KSD ya. Itu. Nah, saya sudah tunjukkan data juga banyak. KSD tadi bilang, KSD sudah menjawab pertanyaan saya. Saya bacakan. Surat Al-Isra ayat 8. Dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelap malam dan laksanakanlah pula subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Pertanyaan saya kan bukan cuma sholat subuh. Di mana? Di mana? Di sini benar tertulis sholat subuh. Di mana secara eksplisit Allah mengajarkan kita sholat 5 waktu? Harus 5 waktu. Di mana? Di dalam. Coba ulangin di mana? Di mana di dalam Al-Quran Allah mengajarkan kita menyuruh sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Pertanyaan, iya itu yang jadi pertanyaan saya tadi. Dari tadi saya bertanya itu, KSD. Saya bukan tanya perintah sholat, enggak. Itu yang saya tanya, KSD, itu di mana Allah mengajarkan sholat 5 waktu. Itu di dalam Al-Quran. Itu yang pertama, KSD. Dan yang kedua, KSD tadi bilang di Sirah Nabawiyah, sekarang oke lah, karena Sirah Nabawiyah tidak mampu ditunjukkan KSD karena itu berbentuk buku, mungkin KSD tidak punya bukunya, teman-teman, tidak masalah. Saya minta di dalam hadis, itu pasti banyak kan di dalam hadis, kan tunjukkan aja satu kebenaran yang dilakukan Nabi Muhammad di dalam hadis. Itu aja, itu di dalam Al-Quran tadi KSD bilang tidak ada, itu narasi dari KSD bawa di Sirah Nabawiyah. Nah sekarang saya minta yang penting KSD tunjukkan aja datanya, di dalam hadis. Itu aja KSD. Nah kalau masalah pertanyaan KSD tentang beribadah di hari Minggu saya sudah jawab. Dari tadi saya sudah jawab itu. Secara eksplisit tidak ada. Itu. Tetapi ada beberapa yang bisa menjadi rujukan kami. Kenapa kami beribadahnya di hari Minggu? Seperti yang saya bilang tadi KSD. Tidak, kebangkitan Tuhan Yesus itu kan bangkit di hari Minggu. Di dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10. Itu. Nah terus di dalam bilangan, tadi KSD bilang saya tidak menjawab. KSD, itu konteksnya rampasan perang. Itu saya sudah jawab tadi. Konteks di dalam bilangan 31 ayat 17 sampai 18. Perang Israel dan Midian. Itu kan konteksnya rampasan perang. Perempuan-perempuan perang itu yang dirampas. Itu konteksnya rampasan perang KSD. Jadi tidak ada korelasinya dengan ajaran kasih yang diajarin Tuhan Yesus. Kan itu ajaran, kan itu konteksnya perang. Itu KSD ya. Silahkan KSD jawab pertanyaan saya. Iya, rampasan perang, tapi kan mengasih. Nih, saya tadi udah bawa itu ayatnya, saya ulangi lagi ya. Dia minta sholat 5 waktu. Kalau mau kata-katanya gini ya, lakukanlah sholat 5 waktu. Nggak begitu dalam Al-Quran, nggak begitu. Jadi langsung diterangkan, sholat 5 waktu. Ini saya kasih tahu, sholat pertama. Nih, surat An-Nur, jangan baca satu ayat. Ini saya kasih ayatnya ada berapa nih? 5 kan? 5. Nih, surat An-Nur ayat 58 menyebutkan sholat isya dan sholat fajar subuh. Surat Al-Isra ayat 78 menyebutkan perintah sholat dari waktu terbenam matahari hingga gelapnya malam. Dan 2. Surat Hud ayat 114 menyebutkan perintah sholat pada kedua tepi siang dan malam. Surat Al-Rum ayat 17-18 menyebutkan perintah sholat di waktu petang, pagi, sore, dan zuhur. Surat Al-Baqarah ayat 238 menyebutkan perintah untuk memelihara semua sholat fardu dan sholat wusta. Saya udah jawab nih ya. Tadi udah saya jawab. Kalau kamu bilang Allah menyuruh kalian sholat 5 waktu, nggak begitu, langsung dikasih tahu. Sholat ini udah, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, langsung begitu. Nggak mesti ada kata-kata kayak Tuhanmu 3 jadi 1, nggak gitu. Nggak bisa, harus diterangkan. Nggak ada 3 jadi 1, padahal nggak ada tertulis, lain karang. Nah begitu juga kami. Tuh, ya. Udah saya jawab itu ya. Jangan tanya lagi, udah berapa kali tuh. Terus, apalagi tadi mau tanya? Contohnya lagi nih ya. Mengenai kenapa saya bilang
ke gereja hari Minggu, saya butuh datanya. Tapi Oki udah mengakui tidak ada tertulis secara eksklusif ya gereja disuruh gereja hari Minggu. Contohlah kami ini ya di surat Al-Jumu'ah ayat 9 jelas kami disuruh ya untuk sholat Jumat, yaitu bagi saudara iman saya laki-laki pergi ke masjid. Ingat ya, itu seperti itu tuh jelas surat Al-Jumu'ah ayat 9 itu perintah untuk sholat Jumat. Ada itu perintahnya. Nah, makanya saya minta jujur, mana kata ke gereja hari Minggu. Nah, masalah sholat 5 waktu sudah saya jawab, gak ada. Sholat 5 waktu jam segini gak ada. Saya udah terangkan jam segini duhur di surat ini, dia terpisah suratnya. Di surah ini, di surah ini gak ada satu ayat sholatlah 5 waktu. Gak begitu. Al-Quran itu firman daripada Allah. Tapi di dalam hadis dijelaskan juga sholat 5 waktu. Ya, kamu meminta sesuai Al-Quran. Tolong jangan samakan Al-Quran kami seperti Bible-mu. Kata seks juga ada, kata zakar ada, terus kata perselingkuhan ada, kata pembunuhan ada dalam Al-Quranmu. Bahkan di Matius Tuhanmu datang tidak membawa damai tetapi membawa pedang. Jangan samakan bro, jangan. Al-Quran kami ya, jangan samakan dengan daripada kitab sucimu. Semuanya lengkap. Udah, karena Al-Quran kami jelas itu firman Allah, bukan perkataan manusia, bukan karangan manusia. Padahal kalau kamu mau belajar bro, jelas kitab sucimu itu ditulis jauh setelah Yesus terangkat ke langit. Kalau aku mintalah datanya di mana Yesus katakan dia Tuhan, kamu pasti lari ke firman. Pada mulanya firman, coba ke lari ke Jirna teks, nggak akan ada di situ. Sudah, pertanyaanmu sudah saya jawab. Saya mau kasih kamu satu data buat kamu ya. Ajaran kasih kau bilang kan. Bangga kali kau ajaran kasih. Tuhanmu aja datang bawa pedang, bawa damai. Mana ini? Oke. Mana aku bawakan dulu kau di Kejadian. Dah. Kejadian 6 nomor 6 sampai 7 bacakan sama. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan manusia. Mana ini ajaran kasih? Kok Tuhan menyesal ciptakan Glenn? Nah, mana ajaran kasihnya coy? Hah? Ajaran kasih yang kalian bangga-banggakan? Tuhan kalian nyesal? Habis sepanjang waktuku. Aduh mampus. Oke. Saya silakan di mute ya Kesti ya. Ya Kesti itu tidak membaca Kejadian 6 ayat 6 sampai 7 itu Kak. Kan saya bilang Kesti tidak tahu konteks ayat itu tuh berbicara tentang apa gitu. Ayat ini merupakan bagian dari kisah tentang Nuh dan banjir besar menimpa bumi. Kisah ini menceritakan tentang keadaan manusia yang rusak secara moral dan spiritual dan bagaimana Tuhan menghukum mereka melalui banjir besar. Kesti lari ke sana kemari terus Kesti bilang tadi Tuhanmu aja datang itu tidak membawa damai tetapi membawa pedang. Mungkin Kesti harus baca di dalam Al-Taubah 29. Saya bacakan dulu ya Kesti ya. Al-Taubah 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak ada mengharamkan menjauhi apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak mengikuti agama yang hak dalam kurung Islam, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab dalam kurung Yahudi dan Nasrani, hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk. Ya, kalau Kesti bilang tadi Tuhan Yesus tidak datang membawa pedang, kalau Tuhan Yesus itu tidak datang membawa damai, tetapi membawa pedang, di situ pedang bukan dalam artian sesungguhnya pedang di situ ya, bukan pedang yang buat kita bacok-bacokan, tidak, itu ya Kesti ya. Nah, tolong Kesti jelaskan itu di dalam Al-Taubah ayat yang ke-9
Al-Tobas yang ke-29 tadi. Ini apa dengan ayat ini? Kalau KSP bilang Tuhan Yesus itu datang tidak membawa damai, melainkan membawa pedang. Tapi saya sanggup menjelaskan ayat yang KSP sampaikan. Nah, terus juga KSP tadi bilang ya, jelas sekali di dalam Al-Quran itu tentang sholat. Memang tidak disebutkan secara langsung 5 waktu. Yang tanya secara langsung 5 waktu siapa? Makanya ketika saya bertanya, KSP pahami dulu pertanyaan saya. Gitu. Seperti tadi yang Nabi Muhammad, KSP kan salah. KSP, yang saya tanya, ada nggak perintah secara eksplisit atau tidak usah banyak-banyak? Saya tanya aja, sholat taraweh. Sholat taraweh di mana di dalam Al-Quran tertulis harus sholat taraweh? Tidak usah banyak-banyak lah. Gitu. Satu aja. Di dalam Al-Quran, di mana tertulis secara eksplisit diperintahkan sholat taraweh? Itu. Tolong KSP jelaskan melalui Al-Quran. Di mana di dalam Al-Quran secara eksplisit diperintahkan sholat taraweh? Itu. Ya. Jadi kalau KSP bertanya dengan saya, KSP harus jawab dulu pertanyaan KSP. Astagfirullahaladzim. Yang Nabi Muhammad tadi KSP bilang ada di hadis, ya kan? Tidak sampai detik ini tidak ada satu hadis yang KSP tunjukkan nama saya. Saya masih tunggu datanya itu. Itu. KSP tadi bilang Sirah Nabawiyah, saya minta datanya di Sirah Nabawiyah tidak bisa ditunjukkan. Gitu. Tidak bisa ditunjukkan, ya kan? Lari ke hadis, saya minta tunjukkan, tidak ada. Gitu. Sekarang saya tanya dengan KSP secara eksplisit KSP, misalnya ya, misalnya, karena kan KSP itu bertanya tentang iman Kristen secara eksplisit kan, secara eksplisit di mana perintah hari Minggu. Sekarang yang saya tanya dengan KSP, oke, kalau memang terlalu berat tentang sholat taraweh, 5 waktu aja KSP. Maksudnya gini, maghrib itu jam 6, Zuhur itu Bukan jam berat, 12. kamunya PA kali ya Allah ya Allah. Asar itu jam 3, Isya itu jam 7, subuh itu jam 5. Astagfirullahaladzim. Makanya ditunjukkan datanya. Kalau KSD cuma sebutkan. Ya, ditunjukkan di balik kameranya, tunjukkan datanya. KSD yang saya catat tadi, KSD dari KSD tadi cuma An-Nur 58. Itu KSD sebutkan sholat subuh. Makanya putar handphonenya nih. Kalau saya itu saya tulis gitu. Jangan panik KSD, santai-santai gitu. Tunjukkan. Ya. Karena saya selalu tunjukkan data KSD. Itu. KSD dari tadi cuma menyebutkan. Saya disuruh tuh buka 5 ayat. Saya disuruh ya nyebutnya juga pelan-pelan kalau saya mau yang buka. Gitu ya. Jangan mulai panik KSD. Jangan panik ya. Sebutkan pelan-pelan misalnya An-Nur 58 gitu KSD ya. Silakan KSD, itu kan pelan-pelan dengan saya datanya KSD. Astagfirullah Robbal Barok. Silakan. Memang ya, coba aku tanya lo dulu Glenn. Dari tadi aku gak nunjukin data. Yang saya catat cuma An-Nur 58. Ya, saya tuju nama ada. Aku masalahnya ngapain kameranya, aku takut kena aja. Nih aku ulangin ya. Nih, ini dah. Aku baca surat An-Nur ayat 58. Dah. Terus kedua surat Al-Isra ayat 78. Terus ketiga nih surat Al-Hud, surat Hud ayat 114. Keempat surat Al-Rum ayat 107 ayat 17 sampai 18. Terus di surat Al-Baqarah ayat 238. Aku udah dari tadi dah ngomong. Astagfirullahaladzim. Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 238. 238 gitu. Oke, kita yang cek sendiri teman-teman, enggak apa-apa ya. Oke. An-Nur. Oke, saya kasih tahu kamu ya. Di dalam ya Al-Baqarah 43 jelas dikatakan dan dirikanlah sholat. Ini kan secara eksklusif.
Ini eksklusif loh. Dirikanlah sholat. Eksklusif nih. Mau kayak mana lagi? Eksklusif. Eksplisit. Itulah Eksplisit. gara-gara kau. Eksplisit. Ini kan secara eksplisit. Kau lah. Ya. Ini kan udah secara eksplisit. Mau kayak mana lagi? Kadang dia kubacakan. Sudah kubacakan loh di awal kita diskusi. Nah, ulangin lagi. Dan dirikanlah sholat itu sudah perintah yang tegas. Dan keluarkanlah zakat. Dan tunduklah ruku bersama orang-orang yang ruku. Quran surat Al-Baqarah 43. Saya udah jawab loh dari tadi. Astagfirullahaladzim. Udah, ini di Quran surat Al-Kausar ayat 2. Maka laksanakanlah sholat ini. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Dan berkurbanlah, ini sudah perintah yang akurat. Mau data kayak mana lagi? Sedangkan kau, aduh, aku juga nggak tahu kenapa diskusi ini kok agak susah untuk keras. Nggak ngerti aku ya. Padahal udah aku sebutkan. Yang di 5 itu juga ada aku sebutkan. Buku Sirah Nabawiyah, kau cari aja di toko-toko terdekat. Buku Sirah Nabawiyah aku dipinjamkan kakakku. Nah, sudah saya tunjukkan ya. Perlu saya ulang lagi, kau catat. Surat Al-Isra ayat 78, Surat Hud ayat 114, Surat An-Nisa ayat 103, Surat Al-Baqarah ayat 43 dan 238, Surat Al-Kabut ayat 45, Surat Al-Kausar ayat 2. Sudah aku jelaskan loh. Sudah aku jelaskan. Aduh, mampus lah aku ini. Mau kayak mana lagi lah buat menjelaskan sama dia anyway. Ini udah ketiga kali lo ulang-ulangi. Katanya aku tidak menyebutkan. Kalau sholat tarawih itu sunnah. Sunnah yang diwajibkan. Udah. Aduh, mampus lah aku ini. Aduh, katanya pula aku yang aduh. Inilah susahnya ya. Padahal sudah aku jelaskan berkali-kali. Nanti katanya aku tidak menjawab. Aku jelaskan ya. Oke. Ini di dalam hadis Rasulullah SAW ya, hukum sholat tarawih adalah sunnah muakkadah, yang berarti sunnah yang sangat ditekankan. Orang-orang yang menaikkan sholat tarawih mendapat pahala. Oke, ibadah sunnah yang dikerjakan pada malam-malam bulan Ramadan itu sholat tarawih ya. Jadi apalagi jangan kalau gini ya, kamu ini kok membawa sholat tarawih ya. Sholat tarawih itu adalah sunnah ya. Nah sekarang saya punya pertanyaan nih. Dari tadi saya gak pertanyaan itu tadi yang di awal kedua nih. Saya pertanyaan nih. Coba deh. Di manalah tertulis kalian disuruh merayakan Natal? Di mana datanya kalian disuruh mengajarkan atau merayakan hari Natal? Nah itu dia. Dekat tarawih kan? Nah tarawih itu adalah sholat sunnah. Sunnah muakkadah, yaitu sunnah diwajibkan untuk di bulan Ramadan. Pertanyaan saya, di mana tertulis di dalam Bible-mu untuk merayakan Natal? Silakan. Oke, Kak Hesti. Diterima dulu, Kak Hesti. Saya jawab dulu. Belum. Diterima dulu. Belum keluar. Bentar. Oke, Kak Hesti. Ya, saya sebutkan, Kak Hesti ya. Sebelum saya tanggapi punya Kak Hesti, saya minta waktu 1 menit untuk menjawab dulu ya. Ayat-ayat yang berkaitan dengan Natal ya, Kak Hesti ya. Di dalam Lukas 2 ayat ini yang berkaitan dengan Natal ya, Kak Hesti. Saya bukakan dulu Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Di dalam, bentar saya balik kameranya. Dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Kelahiran Yesus. Nah, Kesti ya. Di Bethlehem. Terus di dalam sebentar dulu, tenang aja, saya tunjukkan data soalnya. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Matius 1 ayat 18
sampai 25 kelahiran Yesus Kristus. Kenapa kami merayakan Natal, Kesti? Itu kan memperingati hari kelahiran Yesus Kristus yang dianggap sebagai anak Allah dan juru selamat dunia. Itu Kesti. Saya tunjukkan datanya Kesti. Kalau saya tidak modal Google ya kan, Kesti tidak buka datanya. Oke, saya buka datanya. Di dalam An-Nur 58, saya buka satu-satu datanya untuk Kesti. An-Nur itu surat keberapa? Sebentar ya teman-teman, aku buka dulu datanya. An-Nur. Jadi enak Kesti kalau begini. An-Nur itu surat keberapa Kesti? Lupa saya. An-Nur itu surat ke-24 ayat yang kali ayat ke-24 An-Nur itu. Nih ya. Oke. Saya minta waktunya ya 3 menit untuk saya. Panjang ini. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba saya laki-laki perempuan yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik dewasa di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali, yaitu sebelum subuh ya Kesti ya, di sini ya subuh. Ketika kamu meninggalkan pakaian luarmu di tengah hari dan setelah salat isya, berarti di sini subuh dan isya ya Kesti ya. Kata di dalam An-Nur 58 itu salat subuh dan salat isya. Saya bukakan lagi di dalam Al-Isra. Oke Kesti. Al-Isra itu surat ke-17. Surat 17 ayat yang ke-78. Enggak apa-apa, biar saya yang bukakan. Harusnya ini tanggung jawab Kesti ya kan. Dirikanlah yang pertama tadi subuh dan isya ya Kesti ya. Subuh dan isya ya. Saya bacakan lagi. Dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya. Laksanakanlah pula sholat subuh di dalam surat Al-Isra 78 ini yang ada tulisannya subuh ya Kesti ya, subuh. Oke Kesti. Terus saya bukakan lagi di dalam Hud 14. Hud itu surat ke-11. Surat ke-11 ayat 114 seperti yang Kesti sebutkan tadi. Dirikanlah sholat pada kedua ujung pagi dan petang dan pada bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan itu adalah peringatan bagi orang-orang yang mengingat Allah. Di sini dirikanlah sholat kedua ujung pada pagi. Pagi itu berarti kita ambil subuh ya Kesti ya. Di sini subuh lagi, pagi kan. Petang berarti maghrib ya Kesti ya. Itu petang itu maghrib. Oke, saya bukakan lagi di dalam Arum. Arum itu malah ke sini. Arum itu surat ke-30. Surat ke-30 sebentar ya teman-teman ya. Saya minta waktunya dulu, masih 1 menit. Surat ke-30 ayat 17 sampai 18 begini loh, kayak itu harusnya tunjukkan tadi begini. Ya. Arum ayat yang ke-17 sampai dengan 18. Bertasbihlah kepada Allah ketika kamu berada pada waktu senja dan waktu pagi. Segala puji hanya baginya di langit dan bumi pada waktu petang dan pada saat kamu berada pada waktu siang. Di sini tertulis bertasbihlah. Oke, saya buka lagi Kesti. Di sini di dalam Arum 17 sampai surat Arum 17 sampai 18 di sini cuma tertulis bertasbih ya Kesti ya. Bertasbihlah kepada Allah ketika kamu berada pada waktu senja dan waktu pagi. Di sini tidak tertulis dirikanlah sholat. Oke Kesti, Al-Baqarah 238. Saya bukakan lagi. Peliharalah semua sholat fardu dan sholat wusta. Berdirilah karena Allah dalam salat dengan khusyuk. Di sini cuma sholat fardu dan sholat wusta. Kesti. Satu-satu saya bukakan datanya. Gitu loh. Karena terima kasih banyak Tuhan Yesus memberkati. Itu loh Kesti, tunjukkan datanya seperti itu tadi. Sekarang yang saya tanya Kesti, karena di sini cuma ada subuh, petang, terus petang dan pagi berarti menuju ke sholat subuh. Yang Arum 17 ayat 18 itu bertasbih lah. Bisa Kesti artikan dulu bertasbih lah itu apa artinya? Silakan. Udah, aku enggak ini lagi udah, tolak enggak. Capek aku ngomong sama kau. Ketika tunjukin, kamu sesuai mau itu. Sementara Natal gak kamu jawab. Natal di mana? Kelahiran Yesus. Yesus lahir. Kami memperingati Natal untuk apa Kesti? Mana perintah Natalnya?
Berdua capek juga. Lah, sebentar. Kami memperingatkan Natal. KSD bertanya, di mana orang Kristen merayakan? Kenapa orang Kristen merayakan Natal? Otaknya nggak Loh, nangkep. kan KSD tanya kenapa orang Kristen merayakan Natal? Lah itu kan kami memperingati Di mana kelahiran perintahnya Tuhan merayakan Yesus. Natal? Di mana kelahiran Yesus? Yesus lahir. Kubacakan mengenai kelahiran Yesus ya, biar kalian dengar nih. Katanya udah. Katanya udah. Ayo ya lanjut udah. lagi. Kalau mau Lanjut turun lagi. lah. Kalau mau turun Silakan diterima. Turun Silakan. nggak turun. Dia bawa Lukas, nggak perlu, nggak usah, nggak perlu. Langsung kejang-kejang. Ya, nggak perlu, bukan kejang-kejang, nggak kabur. Kalau mau turun kabur. Capek aku. Bacakan sama kelahiran Yesus, ya. Mana di sini Natal? Dia kelahiran Yesus, bukakan ini. Naik juga darahku dibikin dia, Pak. Lukas 1, dia bilang tadi Lukas kan? Lukas 1. Oh, Lukas 2 nomor 1 sampai 20. Kubacakan sama Glenn. Penipu. Capek aku, kabur lah situ. Bodoh amat. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan surat perintah menyuruh mendatangkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikianlah juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea di Yudea, di kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawasan ternak mereka. Pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, dan untuk seluruh bangsa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai Mana Natalnya? Mana? Penipu dari tadi, nipu aja. Mana Natalnya, mana? Awak capek ngejelasin. Sebenarnya nggak perlu diajarkan ini Quran samamu, karena PA dari tadi aku 3 kali loh aku bawa tentang sholat itu, 3 kali. Udah jelas ada perintahnya di Al-Baqarah 43. Iya, kalau nggak salah Al-Baqarah 43 itu. Ngegel. Masih juga mau perintah kayak mana? Sementara perintah ke gereja di hari Minggu sudah diakui tidak ada. Udah kabur ya murtadinnya, naik darahku dibikin dia. Naik darahku dibikinnya. Kesel kali aku dari tadi, gak sesuai. Apa ini tanya? Tak apa dijawabnya. Giliran dia bertanya mau sesuai dengan itu pertanyaan yang dijawab. Geram kali aku. Apa yang ditanya coba? Dari tadi sudah kujelaskan mengenai perintah. Ya, surat Al-Isra ayat 74, surat Hud ayat 114, surat An-Nisa ayat 103, surat Al-Baqarah 43 dan 238, surat Al-Kabut ayat 45, surat Al-Kautsar ayat 2. Apalagi? Masih juga mana ini? PA. Giliran dia ditanya entah apa dijawab. Capek juga diskusi sama orang kayak gitu, Bang. Mendingan sama hotel ini langsung ini. Capek juga. Apa ditanya, tak apa dijawab. Tapi kalau dia bertanya maunya sesuai pertanyaannya itu, jawabannya itu sesuai yang ditanyakan dia. Sesuai. Capek juga dari tadi garuk-garuk kepala dengerin dia, Bang. Lelah juga, udahlah. Biarkan situ. Kalau kita yang aku gak ngomel kalian, cuman gerem kali.